Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah balaghah, dan sebelum kita memasuki pelajaran balaghah untuk kelas 11 SMA IT Yapit, mari kita baca suratul Fatihah teruntuk guru kita Dr. Azami Sanun Jazuli yang kemarin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang nahi dan beberapa contohnya. Nahi kemarin kita jelaskan huwa talabul kaffi 'anil fi'li 'ala wajhil isti'la, yaitu meminta seseorang untuk meninggalkan sesuatu dari arah yang lebih tinggi, dari Allah kepada hambanya, Rasul kepada para sahabatnya atau umatnya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, atau yang lain-lainnya. Di antara contoh yang kita berikan pada saat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Ayat ini melarang kita untuk memakan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim, ya, kecuali dengan cara yang terbaik, yang dibenarkan. Ya, jadi Allah meminta kita untuk meninggalkan satu perbuatan, yaitu mendekati harta anak yatim. Contoh yang lain yang kita berikan pada saat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, surah Ali Imran 118. Janganlah kau jadikan orang-orang selain kamu, yaitu non muslim, menjadi sahabat dekat kamu, menjadi sahabat karib kamu, karena mereka orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Kalau kita sangat dekat dengan mereka, sangat dekat akrab dengan mereka, dikhawatirkan kita akan tertular penyakitnya, yaitu tidak suka kepada agama Islam. Maka dalam ayat ini Allah meminta kita untuk meninggalkan satu perbuatan, yaitu perbuatan mendekat-dekati, bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna nahi yang mendasar, yang asli. Thalabul fi'li ala thalabul kaffi 'anil fi'li ala wajhil isti'la. Nah, selain itu ada makna-makna nahi yang lainnya yang diketahui makna itu dari susunan kalimat. Di antaranya adalah makna nahi berupa ad-du'a, yaitu memohon. Kalau nahi dari atas ke bawah, kalau doa dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah doa, dari anak kepada orang tuanya permohonan, dari dari murid kepada gurunya adalah permohonan. Nah, di antara contoh yang ada di dalam Al-Quran ada banyak doa-doa yang kita bisa contoh, misalnya ya kan, Allahumma Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa. Contoh dalam kitab yang disebutkan oleh pengarang kitab Balaghah adalah perkataan Muslim bin Al-Walid kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Muslim ini seorang bawahan berkata dan memohon kepada rajanya yang namanya Harun ar-Rasyid. Apa kata dia? La ya'dimannaka himal islami min malikin aqamta qullatahu min ba'di ta'widi. Janganlah ya kan, larangan-larangan Islam tentang tentang ambisi kepada kekuasaan menghalangi kamu untuk meraih kekuasaan. Karena larangan itu berlaku kepada mereka-mereka yang tidak mampu, dan itu mayoritas. Tetapi bagi orang yang mampu seperti kamu, wahai Harun ar-Rasyid, jangan kemudian berhenti untuk mengejar kekuasaan. Kenapa? Karena aqamta qullatahu min ba'di ta'widi. Dengan kekuasaan kamu bisa meluruskan hal-hal yang bengkok, hal-hal yang rusak bisa kamu luruskan. Kemaksiatan mungkin tidak bisa dirubah dengan ceramah, tidak bisa dirubah dengan perkataan, tapi bisa dirubah oleh kekuasaan, oleh kekuatan. Dengan perda, dengan undang-undang, maka kemaksiatan bisa dihilangkan. Nah, di sini perkataan Muslim kepada Harun ar-Rasyid adalah permohonan. Kenapa? Karena datangnya dari orang yang derajatnya lebih rendah disampaikan kepada yang lebih tinggi. Kemudian contoh yang kelima adalah perkataan Abu Thayyib Abu Thayyib kepada kedua temannya. Ya.
namanya al-iltimas. Makna nahi yang berikutnya yang tidak makna asli adalah al-iltimas. Iltimas itu adalah meminta, ya, sesuatu kepada orang yang sederajat dengannya. Maka ini Abu Thayyib Al-Kindi berkata kepada kedua sahabatnya, "Fala tublighahu, jangan kau ceritakan kepada sang khalifah. Ma'akulu, apa yang aku katakan ini. Aku mengatakan sesuatu yang kurang baik kepada khalifah. Jangan kau ceritakan. Fa innahu syuja'un, karena dia adalah orang yang keras. Orang yang keras. Mata yudkaru lahu ta'nu, bila dia mendengar ada orang yang mencelanya, maka yashtati, maka dia akan marah besar." Jadi supaya tidak menimbulkan kegaduhan, maka jangan kau sampaikan apa yang aku katakan ini, walaupun mungkin benar, ya kan? Karena tidak semua benar harus sampaikan kepada orang lain. Misalnya kita jujur, ada teman kita ompong misalnya, kemudian kita bilang, "Hai ompong," misalnya. Jujur, benar, tapi tidak ada manfaatnya dan menimbulkan kerisauan, kekacauan. Nah, ini perkataan Abu Thayyib kepada siapa? Kepada sejawatnya, kepada orang yang sederajat dengannya, yaitu dua orang sahabatnya. Maka namanya iltimas. Contoh yang keenam adalah qala Abu Nawas fi madhi al-Amin. Perkataan Abu Nawas kepada Al-Amin, atau tentang Al-Amin. Perkataan Abu Nawas tentang Al-Amin. Apa kata Abu Nawas? Ya naku, wahai onta. Ya, ini makna nahi yang artinya adalah, makna nahi artinya tamanni. La tas'ami, jangan kamu putus asa. Jadi berkata kepada onta, wahai onta, jangan kamu putus asa. Ini tamanni, karena nggak ada manfaatnya onta diajak berbicara. Ya, tamanni, karena dia adalah makhluk yang tidak bisa memahami perkataan manusia. Jangan kamu putus asa. Au tablughi milkan, ya kan? Atau, ya kan, kamu datang kepada raja, takbilu rohatihi warrukni siyani, mencium telapak tangannya, itu sama saja atau sama dengan mencium rukun hatim. Rukun hatim itu adalah rukun yang ada di dalam Ka'bah, rukun yang ada di Ka'bah yang bentuknya setengah bulatan, yang disebut dengan hijir Ismail. Dinding-dindingnya itu adalah namanya rukun hatim. Orang banyak yang kemudian memanfaatkan ketika berada di tempat tersebut untuk melaksanakan sholat, ya kan? Jadi mencium telapak tangannya dengan mencium, ya, rukun hatim itu sama. Mata tahatti ilaihi rihla salimatan tastajmi'i al-khalqa fi timthali insani. Kapan saja kamu berhasil menempuh perjalanan kepadanya dengan selamat, kalau kamu tetap berjalan ke sana menuju ke raja dengan selamat, sampai di sana maka kamu akan menyaksikan kumpulan makhluk dalam bentuk patung. Artinya apa? Mati. Kamu akan mendapati banyak orang yang mati dibunuh olehnya. Ini kata Abu Nawas. Artinya, wahai onta, janganlah kamu, ya, pergi ke raja. Janganlah kamu pergi ke raja, karena sia-sia nanti kamu akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, di dalam syair ini dia berkata kepada onta, la tas'ami, jangan putus asa. Ya. Maka di situ ada larangan, tapi larangan ini maknanya adalah tamanni, karena disampaikan kepada sesuatu yang tidak bisa memahaminya. Kemudian makna nahi yang lainnya adalah al-irsyad, yaitu memberikan arahan dan bimbingan. Abul Ala berkata, wala tajlis ila ahli danaya, janganlah kamu duduk bersama dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, yaitu orang-orang rendahan yang suka berbuat maksiat. Fa inna khalaiqas sufaha'i tu'di, karena akhlak orang-orang rendahan itu yang suka bermaksiat itu akan menular kepadamu. Nah, ini arahan, bimbingan. Ada kata-kata larangan, la tajlis, jangan kamu duduk.
Ini larangannya. Tapi maknanya adalah al-irsyad, memberikan bimbingan dan arahan kepada kita, anjuran kepada kita, janganlah kita mencari teman berupa orang-orang yang suka berbuat maksiat, foya-foya dan lain sebagainya, karena kita tidak akan mampu memiliki benteng yang kuat untuk menolak keburukan-keburukan mereka. Ketertarikan kita kepada mereka sangat kuat. Sehingga jangan dekat-dekat dengan orang yang suka berbuat maksiat. Nah, ini beberapa contoh tentang makna lain dari nahi yang asli. Ada iltimas, ada doa, ada tamanni, ada al-irsyad. Kemudian ada tugas. Tugasnya adalah 4 contoh tadi, tolong diberikan penjelasan mana nahinya dan diberikan keterangan. Dikumpulkan, ditulis di dalam kertas, kemudian dikumpulkan nanti kalau sudah masuk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.